Seorang remaja tewas tenggelam di bendungan Desa Balamjaya, Kecamatan Waikenanga, Tulang Bawang Barat pada Rabu malam. Jenazah Wahid, 17 tahun, ditemukan setelah 4 jam pencarian oleh warga, keluarganya, dan petugas. Jenazah ditemukan berjarak sekitar 20 meter dari lokasi ia tenggelam. Menurut warga, penyebab korban tenggelam karena tidak bisa berenang. Korban diduga menyangka jika bendungan ini dangkal hingga ia akhirnya mandi di bendungan ini. Beberapa teman korban yang mengetahui bendungan ini berkedalaman lebih dari 2 meter sempat berusaha melarangnya, namun larangan itu diabaikan korban. Untuk kronologi tadi anak-anak menyampaikan informasi kepada saya bahwa korban pada saat itu langsung membuka baju dari arah tempat berenang, membuka baju dan langsung berenang ke sungai tersebut. Tapi sudah dilarang oleh beberapa temannya, cuman melarangnya dari jauh, sehingga dia tetap saja untuk berenang, tidak menghiraukan larangan dari teman-temannya. Dan tidak ditemukan tanda-tanda cedera, jadi kemungkinan besar penyebab meninggal karena tenggelam. Ya. Untuk hasil lebih jauh lagi belum ada? Sementara belum, kita lagi bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk permintaan surat visum. Sementara hasil pemeriksaan sudah kita catat semua. Nanti tindak lanjutnya dengan teman-teman di kepolisian. Setelah divisum, jenazah kemudian diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum dekat kediaman korban di Waikenanga, Tulang Bawang Barat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Rombongan mobil damkar tancap gas menembus kepadatan arus lalu lintas di tengah kota Bandar Lampung Rabu malam setelah mendapat laporan adanya komplek kamar kos di Jalan Indra Bangsawan, Kecamatan Raja Basa yang terbakar. Setibanya di lokasi, kobaran api sudah membesar. Terdapat 4 kamar kos yang terbakar. Api cepat menjalar akibat banyak bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti perabotan rumah tangga dan gas LPG. Menurut warga, sempat terdengar beberapa kali ledakan diduga dari meledaknya tabung gas LPG 3 kg. Seorang penghuni kamar kos dilarikan ke rumah sakit akibat menderita luka bakar di tangannya. Penyebab kebakaran diduga dari api kompor yang menyambar gas LPG yang bocor. Ya, tahunya ada kebakaran itu, tapi salah grip, habis keluarkan, kita turunkan lagi, suara meledak itu, kompor gas. Ada berapa kali Pak ledakannya Pak bunyi tadi Pak? Terakhirnya banyak, ada 3-4 kali. Terakhirnya, belum beri nggak ada, belum nyampe. Pak, untuk rumah yang kebakaran ini kita kenal nggak Pak? Siapa Pak? Hah? Yang menempati. Yang punyanya menempatinnya nggak tahu ibunya dagang gas tuh ya. Malam hari ini kita menurunkan 7 unit, ya, 5 unit mobil damkar yang karba dan 2 unit untuk supply, ya. Dan personil kita turunkan lebih kurang dari 35 ya. Ya, 35 orang anggota pencarian. Ya, alhamdulillah kegiatan ini sudah selesai. Mungkin sekitar 1 jaman ya. 1 jaman. Api bisa dipadamkan sekitar setengah jam kemudian setelah petugas menurunkan 7 mobil damkar. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sehat. Pelarian begal sadis bernama Fernando alias Edo, warga desa Tanjung Ratu, Lampung Tengah berakhir setelah timah panas polisi bersarang di kedua kakinya. Penjahat jalanan ini kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk diobati kakinya sebelum diperiksa di Polres Metro. Tersangka ditangkap setelah sempat terjadi kejar-kejaran dengan polisi di Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan Rabu malam. Polisi masih mengejar 1 tersangka lain yang sempat lolos dari penyergapan. Menurut polisi, keduanya terlibat pembegalan motor lebih dari 3 TKP di Metro.
Tersangka dikenal sadis karena tidak segan-segan melukai korban yang melawan menggunakan senjata tajam. Kita mengamankan dari tadi siang ya terkait dengan adanya curanmor, kemudian melakukan perlawanan, ada letusan senpi dari temannya dan kita dapatkan satu orang dari salah satu pelaku sama Fernando. Dan ini adalah kelompok yang sangat sadis, ya, kelompok yang sangat sadis. Apabila korban melakukan perlawanan, maka mereka akan meletuskan senjata api. Polisi menyita barang bukti berupa 1 unit motor, sebilah pisau, dan kunci T. Polisi kini masih memburu teman tersangka. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Pernah dipenjara selama lebih dari 1 tahun, rupanya tidak membuat kapok Jeffrey Kurniawan untuk tobat mencuri motor. Kamis siang, pria warga Bogatama, Kecamatan Penawar Tamba, Tulang Bawang ini kembali ditangkap karena mencuri 2 motor di wilayah hukum Polsek Banjar Agung. Pencurian dilakukan tersangka setelah ia keluar dari penjara pada awal tahun lalu. Dalam pemeriksaan polisi, Jeffrey mengatakan memanfaatkan kelalaian korban yang lupa mencabut kunci kontak motor saat motor korban ditinggalkan di tempat parkir. Saat korban lengah, tersangka membawa kabur motor korban. Berapa kamu jual? Saya jual 300, Pak. 300.000? Iya, 4 TKP, Pak. 4 TKP. Di mana aja tuh? Di mana aja? Di Simpang Penawar 1, Pak. 1. Di Simpang 5 di fotonya 1. Terus? Di masjid dekat pasar 1, Pak. Sama Terus? Di bank. Modus. Di bank 1, Pak. Ya, Pak. Sehari-hari saya kan kabur dari rumah, Pak. Sambil saya main slot juga, Pak. Didapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan telah 2 kali melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Banjar Agung. Dari hasil penyelidikan dilakukan oleh anggota unit Reskrim Polsek Banjar Agung, kita mendapatkan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku, yang diambil pelaku pada saat kuncinya tertinggal. 2 motor hasil curian tersangka yang belum dijual disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, Jeffrey terpaksa harus kembali menjalani sebagian masa hidupnya di dalam penjara. Ancaman hukuman 7 tahun kini telah menantinya di depan mata. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.